Rekan semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Biteng. Saya adalah narator baru di channel ini. Bila rekan semuanya melihat judul dari tayangan ini, mungkin rekan akan kaget atau bahkan kesal. Kenapa kok kami terlalu berani membuat judul seperti itu, seolah-olah menyerang channel yang sudah sangat populer di hati masyarakat. Bahkan mungkin kalian akan berpikir, kenapa sih urusan kecil-kecil seperti itu dipermasalahkan? Bukankah tanpa Ragi itu sudah banyak jasanya terhadap pembelaan atau apologet terhadap agama Kristen? Kenapa kok justru malah diserang? Kenapa dikritisi? Ya, saya paham. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bisa jadi rekan akan berpikir, apakah kami ini sudah sedemikian baik atau bahkan suci sehingga berani-beraninya mengkritisi pihak lain? Atau dengan kata lain, kenapa harus melihat orang lain lebih dulu? Kenapa tidak melihat diri sendiri dulu aja? Atau intinya introspeksi gitulah. Oke, saya jawab dua keberatan itu tadi rekan semuanya. Pertama, apa yang dilakukan oleh tanpa Ragi itu bagi saya udah terlalu melewati batas. Saya bukan tipe orang yang repot atau rewel urusan kecil-kecil yang gak ada artinya. Itu yang harus kalian capkan ya. Saya bukan tipe yang seperti itu. Jadi pada saat pertama kali itu mungkin justru Louis Bastio ya. Louis Bastio itu mengkritisi tanpa Ragi dengan membuat video berjudul hati-hatilah atau waspadalah terhadap ajaran tanpa Ragi. Maka pada saat itu sebetulnya saya dalam hati tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ya sama dengan pemikiran rekan-rekan. Kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil yang remeh-temeh seperti masalah istilah-istilah, mestinya hal seperti itu tidak perlu dibahas. Oh, sesama saudara sendiri, kenapa hal seperti itu harus dimasalahkan? Jadi saya terus terang nggak setuju, dan kelihatannya para penonton viewer juga banyak yang nggak setuju, sehingga Louis Bastio dihujat rame-rame sampai nggak karuan. Akhirnya Louis Bastio nggak tahan, judulnya dia berubah menjadi review tentang Open BDK. Open BDK itu adalah channel lama dari tanpa Ragi. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong secara esensi, apa yang dikritik oleh Louis Bastio itu sebetulnya nggak ada yang salah, bahkan 100% betul. Cuma ya itu tadi, karena ada pepatah, kalau sebelum cari istri buka mata lebar-lebar, kalau udah punya istri tutup salah satu mata. Artinya ya udahlah, kita harus menolerir apa yang dilakukan oleh orang dekat kita gitu loh. Orang dekat kita itu kan sudah banyak berjasa. Nah, itu sebenarnya saya masih satu pemikiran. Cuma sayangnya memang setelah dikritik begitu parahnya oleh para viewer, para penonton, kelihatannya si Louis Bastio padam semangat kritisnya itu. Dan celakanya lagi, di satu sisi Louis Bastio padam semangatnya, dan pihak justru tanpa Ragi itu berkobar-kobar, tapi malah justru berkobar-kobar untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu loh, sehingga keluar muncul istilah-istilah Dewa Yesus, pokoknya yang gak karuan gitu. Tapi pada saat itu pun saya juga masih tetap menolerir, karena saya pikir kalau hanya istilah-istilah itu ya sudahlah, mungkin dia masih sedang demen-demennya, sedang semangat-semangatnya belajar bahasa Yunani sehingga jadi begitu gitu loh. Meskipun sebetulnya itu adalah kesalahan diksi ya, kesalahan pemilihan kata. Nah, hal itu tampaknya berlanjut, akhirnya sampai dia berani mengucapkan kredo atau pengakuan iman yang justru sebetulnya kredo itu adalah kredo dari kaum sesat. Nah, nggak tahu maksudnya apa dia bikin kayak gitu. Mungkin maksudnya ya dia itu orang super toleran apa gimana, sehingga kredo atau pengakuan iman yang sebetulnya sakral nggak boleh diucapkan oleh orang-orang yang lurus, malah justru diucapkan oleh dia. Satu contoh, orang suku Yazidi di Suriah itu lebih baik mereka digorok mati oleh teroris ISIS daripada harus mengucapkan kredonya dari teroris ISIS tersebut. Kredo atau pengakuan iman atau syahadat lah, sama aja. Nah, justru itu mungkin saat itu tanpa Ragi sudah mulai dihujat ya, sehingga mungkin dia nggak berani langsung lagi seperti itu. Namun karena mungkin semangatnya itu
tidak kendor sehingga mengutarakan hal-hal aneh yang sebetulnya menyimpang itu ternyata masih tetap lanjut meskipun dengan cara tidak langsung. Nah, ini membuat analogi atau perumpamaan yang sebetulnya itu menyudutkan paham Trinitarian. Paham Trinitarian itu adalah paham yang percaya akan Tritunggal atau Trinitas, yang merumuskan bahwa Allah itu satu hakikat tiga pribadi. Jadi satu Allah tiga pribadi, satu hakikat tiga pribadi. Nah, itu yang kelihatan itu kecenderungan itu menyudutkan sekali, tentara sekali. Dan di tayangan yang lebih detail itu kami bahas sampai begitu mendetailnya bagaimana sebetulnya secara halus terselubung dengan bahasa yang melingkar-lingkar tanpa lagi itu sebetulnya memojokkan paham Trinitarian. Itu sampai 2 jam kami mengulasnya, 2 jam lebih sedikit. Nah, jadi kami utarakan itu bukan berdasarkan kira-kira atau dugaan, tapi berdasarkan bukti. Bahkan buktinya itu bukan bukti dari orang lain, bukti sekunder, tapi dari ucapan tanpa lagi itu sendiri. Itu sesuatu bukti yang sulit untuk bisa disangka, karena memang ya ada rekamannya gitu loh. Nah, kita kembali ke masalah tadi itu. Tanpa lagi makin lama makin parah, tapi caranya secara halus. Kemudian dia setelah menggunakan istilah-istilah perumpamaan penjelasan yang aneh-aneh itu, kemudian dia naik tingkat lagi, yakni mengundang para tokoh-tokoh sesat untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran mereka, seperti contohnya Yosua Tewu. Bahkan di situ juga dijelaskan bahwa bagi dia Trinitas atau Trinitarian itu sama sekali tidak esensial. Itu ada di rekaman. Terus kemudian menganggap Yosua Tewu itu tidak sesat. Atau Yosua Tewu itu ya jelas sesat. Kalau dia nggak sesat, kenapa dia sampai diberhentikan tidak hormat, dikeluarkan? Ya itu bahasa halusnya ya, dia mengundurkan diri. Bahasa lugasnya ya dipecat lah, disuruh mundur. Dua pilihan, dia mau mundur atau dimundurkan. Sekarang mundur atau dimundurkan. Oke, nggak mau mundur sama sekali, nggak boleh mundur sama sekali, bisa aja, tapi dia harus menjilat ludahnya sendiri, yakni mengkoreksi apa yang telah terlanjur dia omongkan. Itu kan sama saja dengan menjilat ludahnya sendiri. Dan bagi seorang pria, seorang lelaki, menjilat ludah sendiri itu kan memalukan sebetulnya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Terus sudah banyak kekecewaan dari para subscriber, viewer, dan juga teman-temannya dia yang Trinitarian, maka dia mencari cara bagaimana caranya untuk supaya pahamnya dia itu bisa eksis. Dan yang terakhir, ini yang terus terang membuat saya itu sampai betul-betul kecewa sekali, karena waktu itu saya berpikir siapa tahu dengan pergaulannya yang baik dengan sesama kaum Trinitarian garis keras, Trinitarian murni seperti Gerbung Tatis, Pendeta MYM, Esa Resolu, dia itu menjadi sadar, bertobat, dan mengubah pandangannya. Tapi ternyata tidak. Nah, justru di pengakuannya itu dia bilang bahwa dia menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan tokoh luar negeri yang jelas-jelas nyata-nyata adalah sangat anti-Trinitarian. Sangat anti, bahkan bukan hanya anti-Trinitarian saja, bahkan sangat anti terhadap Yesus. Itu benci sekali sama Tuhan Yesus. Hanya gara-gara pertimbangannya satu, yakni orang itu orang Yahudi kan gak masuk akal. Sekarang kalau pertimbangannya harus orang Yahudi untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, kenapa tidak mencari orang Yahudi yang sudah menerima Yesus? Nah, itu lebih berat lagi. Kenapa lebih berat? Sejelek-jeleknya Yosua Tewu itu ya sejelek-jeleknya masih tanda kutip itu masih mencintai Yesus. Sedang orang ini jelas-jelas membenci Yesus, sama dengan orang-orang Yahudi, imam Taurat, orang Farisi yang juga membenci Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Ini betul-betul tragis sekali. Bagaimana dia mau memperalat menggunakan tangan orang luar negeri untuk menghantam kaum penganut Trinitas di dalam. Ini yang membuat saya akhirnya nggak tahan, terpaksa harus meluncurkan tayangan yang mengkritisi habis-habisan, bahkan bukan mengkritisi, menelanjangi jati diri dari tanpa lagi tersebut. Dan itu saya jabarkan secara sangat detail dalam tayangan 2 jam. Sesudah itu pun kami masih melanjutkan lagi. Dan ini beberapa tayangan lagi yang khusus membahas tanpa lagi, karena sudah keterlaluan gitu loh. Saya terus terang ya, maaf ya, saya nggak peduli kalau sampai penggemar fanatiknya tanpa lagi itu ngamuk gak karuan. Nah, terus gimana lagi? Orang masyarakat jemaat itu harus terlindungi dari paham sesat yang makin lama makin parah seperti itu. Dan itu ada buktinya. Saya bukan hanya
bukan sekedar ngomong gitu loh. Nah itu alasan pertama udah saya jawab ya. Jadi saya mengkritisi tanpa ragu habis-habisan ini karena terpaksa dan dia udah keterlaluan. Itu masalahnya itu keterlaluan. Terus keberatan yang kedua yang kalian mungkin ada di hati kalian itu adalah kenapa diri kami ini belum suci kalau sudah berani menghakimi orang lain, kenapa nggak beresin diri sendiri. Rekan semuanya, perlu kalian mengerti bahwa kami itu tidak melakukan penghakiman, sama sekali tidak. Yang kami lakukan itu hanyalah menilai. Bahkan yang kami nilai itu bukan apa yang ada di dalam hatinya tanpa ragu. Yang kami nilai itu adalah ucapannya dia, ajarannya dia. Kami tidak menilai isi hati orang. Kalau kami menilai isi hati orang itu sama aja dengan kami itu menghakimi. Contohnya gini, ada yang minta kami itu dulu mengulas tentang pendeta Andi Simon. Kenapa mengulas Andi Simon? Mereka tanya, Andi Simon tuh melakukan penyembuhan jalanan seperti itu sungguh-sungguh dari Tuhan atau dari iblis? Ya saya nggak tahu. Kenapa? Kalau suatu perbuatan itu kan sulit dinilai motivasinya apa, di dalam hatinya apa. Karena kan kalau perbuatan itu mayoritas hanya isinya perbuatan seperti itu, tidak ada ajarannya, ya sulit nilainya. Mana kita bisa menilai isi hati orang meskipun dia ngomong, oh ini saya dari Tuhan, tapi ternyata bukan dari Tuhan, kita nggak bisa ngomong gitu. Atau sebaliknya, kita terlanjur ngomong, wah itu pasti dari setan, ternyata bukan. Itu kan namanya penghakiman, itu penghakiman yang kejam bahkan. Jadi ya, saya pikir saya nggak berani membahas tentang Andi Simon. Nah, beda halnya dengan kasus ini. Saya tidak menilai, apalagi menghakimi isi hati dari tanpa ragu. Yang saya nilai 100% itu adalah ajarannya, omongannya, dan itu ada buktinya. Bukan saya ngomong omongan dari bisi-bisi dari orang beranteng dari mulut ke mulut, bukan, langsung dari rekamannya, dan saya tunjukkan buktinya tersebut. Gini rekan semuanya, satu contoh yang paling sederhana ya, seorang anak kelas 3 SD bisa mengkritisi seorang sarjana, bahkan seorang master sekalipun yang ahli dalam bidang tertentu, misalkan ahli dalam bidang telepatika, bahkan pernah jadi menteri di eranya Presiden SBY, bisa dikritisi seperti itu. Bukan karena anak kelas 3 SD itu lebih pintar, lebih hebat daripada si bekas menteri itu, bukan. Kenapa? Karena si bekas menteri itu ngomong menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun syairnya salah-salah. Nah, kalau syairnya salah, ya anak kelas 3 SD pun bisa mengkritisi. Bukan karena dia itu mau sosokan pintar, bukan. Karena dia itu kan punya daftar liriknya Indonesia Raya hingga selesai. Jadi dia tinggal membandingkan, loh ini yang dia nyanyikan kalau tidak sesuai dengan yang ada di buku pelajaran sekolah. Sama dengan saya pun ngomong bahwa tanpa ragu itu salah, bukan karena saya lebih pintar, juga bukan sebaliknya, yakni yang pertama tadi saya katakan di awal, bahwa saya lebih suci atau lebih hebat, lebih kudus, lebih genah. Bukan, saya ngomong bahwa tanpa ragu itu salah hanya karena satu hal, dia itu menyalahi kitab suci. Selesai. Sama dengan orang yang bilang menteri itu menyalahi teks syair dari lagu Indonesia Raya, dan itu ada buktinya. Profesor doktor manapun nggak bisa menyalahkan anak kelas 3 SD tersebut, karena memang ya namanya salah ya salah gitu. Sama dengan tanpa ragu ngomong begini-begini itu adalah perkara besar. Kenapa perkara besar? Sama dengan yang lagu Indonesia Raya yang tidak bisa dirubah-rubah teksnya. Paham Trinitas itu juga tidak bisa dirubah. Orang Kristen ya memang harus Trinitas, harus Tritunggal. Kalau orang Hindu ya harus Trimurti. Kalau Islam ya harus Tauhid. Jadi nggak bisa dibolak-balik, nggak karuan juntungnya. Kalau mau bolak-balik karena nggak karuan juntungnya, mau bikin aliran baru ya silahkan. Tapi caranya sederhana sekali. Jangan pakai nama Kristen. Kalau udah pakai nama Kristen ya dia harus ikut sesuai dengan kaidah Kristen. Nggak bisa semau-maunya sendiri, itu nggak bisa. Jadi kalau mau mendirikan aliran sendiri, agama sendiri, ya pakai aja nama apa kayak suka-sukanya dia sendiri, agama tanpa ragu atau apa. Jadi ingat ya, dua hal sudah saya bantah. Yang pertama itu saya tidak mempermasalahkan hal kecil-kecil, dan Trinitas itu bukan hal kecil. Trinitas itu justru ada inti dari segala inti kekristenan. Inti dari kekristenan itu sudah ada tiga. Pertama adalah Trinitas, kedua adalah Duinatur Yesus, yakni Yesus punya satu pribadi dengan dua hakikat. Itu kristologi. Dan yang Tritunggal itu adalah satu hakikat tiga pribadi. Jangan terbalik-balik, itu agak mirip-mirip memang. Terus yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, adalah konsep
penebusan dosa. Konsep penebusan dosa tanpa ragi itu sangat mengerikan, dan itu disertasi di bagian 2 dari ayat kami itu. Kan berkali-kali tanpa ragi ngomong, saya itu tidak peduli dengan varian apapun, tidak peduli dengan varian, yang penting mencintai Yesus. Bahkan banyak subscriber saya yang terpengaruh omongan-omongan seperti itu omongan bualan sebenarnya. Kenapa? Dia tidak peduli Trinitas, pada Trinitas itu hal yang sangat penting. Ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti Pancasila. Bagaimana bisa Pancasila dicampakkan terus negara tidak berubah? Pada saat Pancasila dicampakkan, negara pasti berubah, bahkan mungkin bubar, atau kalaupun tidak bubar total, mengalami disintegrasi. Seperti Yugoslavia itu, nama Yugoslavia masih ada tapi sudah tidak utuh, tercerai-berai jadi beberapa negara bagian kecil. Nah, itu yang harus kalian ingat, bahwa Trinitas tidak bisa dianggap sepele. Dan dia ngomong tidak mendukung varian apapun, termasuk otomatis Trinitarian alias Trinitas alias Tritunggal. Berarti dia tuh mempunyai konsep yang seluruhnya itu berubah. Dia ngomong dia mengasihi Yesus, itu kan omongannya dia. Di bagian kedua dari tayangan ini, itu kami nyata konsep penebusan dosa dari tanpa ragi itu sesungguhnya justru malah melecehkan, menghina Tuhan Yesus. Itu kami buktikan. Bagian kedua, bagian pertama kita konsentrasi pada konsep ketuhanan dari tanpa ragi. Nah, rekan semuanya, karena tayangan itu panjang sekali, maka kami bagi dalam beberapa bagiannya. Bagian pertama itu 2 jam lebih 5 menitan, dengan bagian kedua yang ini tentang konsep penebusan itu masih belum selesai, kemungkinan bisa minimal itu lebih dari 1 jam ya. Nah, juga ada lagi karena kita itu mendalami hal tersebut. Bahkan yang sebetulnya kalau kita ngomongnya bagian pertama yang 2 jam lebih 5 menit itu kita sudah potong-potong, sebetulnya lebih panjang pun masih bisa, karena buktinya itu banyak sekali. Rekan semuanya, tayangan khusus tentang pengarang tanpa ragi tersebut tidak kami tayangkan di channel ini, yakni channel Istro atau Islam Terungkap, tapi kami tayangkan di channel yang baru saja kami buat, yakni channel Anathema Ecumenicatiu. Anathema Ecumenicatiu itu artinya apa? Anathema itu ya ada semacam pengucilan bagi orang-orang yang melakukan penyesatan, alias untuk para penyesat. Jadi memang channel ini memang khusus untuk mengkritisi, menelanjangi, membongkar, mengungkap para penyesat-penyesat, terutama para penyesat yang melakukan penyesatan secara terstruktur. Jadi kalau kalian bertanya kenapa kami tidak membahas Yusua Tewu? Yusua Tewu kan udah ditelanjangi habis-habisan sama para teolog-teolog Indonesia. Yang kami kritisi sekarang itu justru orang-orang yang menyamar, orang-orang yang menyaru atau impostor terhadap agama Kristen, pura-pura ngaku Kristen pada ajarannya itu ajaran bukan ajaran Kristen, itu ajaran penyesatan. Itu yang kami fokuskan di channel baru kami itu. Terus jangan lupa ya, bahwa yang namanya penyesatan itu bukan perkara remeh-temeh, bukan perkara sepele. Para rasul, tidak terkecuali semua rasul, mengutuk penyesatan. Penyesatan itu bagi mereka itu sangat-sangat kritis sekali. Bahkan sampai mereka itu mendesak para murid, para jemaat untuk tidak menerima para penyesat, tidak memberi tumpangan dari para penyesat. Bahkan bukan hanya itu, memberi salam pun tidak boleh. Memberi salam, bayangkan, memberi salam pun tidak boleh. Nah terus, apakah para jemaat harus disuruh membenci? Bukan membenci, tidak disuruh membenci para penyesat, justru suruh mengasihi supaya mereka itu bertobat. Tetapi meskipun mengasihi bukan berarti boleh galang gulung dengan para penyesat. Kenapa nggak boleh galang gulung dengan para penyesat? Ya jelaslah, kalau galang gulung dengan para penyesat, bisa-bisa mereka ikut disesatkan. Jadi mereka boleh berinteraksi dengan para penyesat kalau tujuannya hanya satu, yakni menobatkan atau menyadarkan para penyesat tersebut. Tapi ya, orang harus tahu diri juga, untuk menyadarkan para penyesat itu nggak gampang, karena para penyesat itu sebetulnya bukan orang bodoh yang nggak ngerti firman Tuhan, bukan. Mereka orang pintar, orang ngerti, cuma menyelesaikan firman Tuhan. Jadi kalau orang berambisi mau menyadarkan, ya harus bisa mengukur diri,
menangkap diri. Jangan sampai sebaliknya, nanti bukannya yang penyesatnya itu yang sadar, malah dianya yang ikut terbawa arus penyesatan dari penyesat tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Bahkan ya, kalau kalian itu mengatakan, kenapa sih sesama seagama kok ribut? Loh, gimana nggak ribut? Penyesatan itu perkara besar, bukan perkara kecil. Bahkan kalau kita ngomong Yesus yang notabene adalah seorang maha kasih, seperti Yesus saja ngomong gimana? Yesus ngomong, lebih baik bagi seorang penyesat sebuah batu bilangan diikatkan di lehernya dan kemudian dia dilempar ke dalam laut. Bayangkan, dan maha kasih aja sampai ngomong lebih mendingan para penyesat itu dilempar ke laut dan leher dijerat. Bagaimana kalian itu bisa menganggap bahwa penyesatan itu perkara sepele? Penyesatan itu bukan perkara sepele, penyesatan itu perkara besar. Kenapa besar? Kenapa? Bayangkan saja. Alkitab dengan jelas ngomong, kalau kita tuh berdiam diri, duduk nggak melakukan apa-apa, itu bisa-bisa kita tuh melakukan dosa. Padahal kita nggak melakukan sesuatu dosa aktif, itu enggak. Kita hanya berdiam diri aja, bisa dianggap dosa. Ayatnya itu begini, jika engkau melihat saudaramu akan melakukan dosa, namun engkau tidak mengingatkannya, tidak mencegahnya, maka engkau dianggap telah melakukan dosa. Bayangkan, kita nggak berbuat apa-apa, itu sudah dianggap berdosa. Kita cuek bebek, terpaku tangan, nggak peduli, itu sudah dianggap dosa. Nah, para penyesat itu bukan diam loh, mereka aktif melakukan apa? Aktif melakukan penyesatan, aktif melakukan penjerumusan orang agar celaka masuk ke dalam kerajaannya iblis. Bagaimana itu bisa dianggap perkara sepele? Itu bukan perkara sepele, kita semuanya. Oke, kita kembali ke masalah channel baru kita itu. Channel baru kita itu memang khusus kami tujukan untuk membahas hal-hal sensitif ini. Kenapa kami sebut sensitif? Begini ya mereka semua. Orang Indonesia ini mungkin karena dia di sini didiskriminasi nggak karuan sehingga alergi sekali terhadap agama mayoritas. Sehingga kalau ada orang-orang yang berani mengkritisi agama mayoritas seolah-olah sudah disambut seperti pahlawan. Padahal bisa jadi mereka itu ada sebagian yang malah justru jadi utusannya iblis. Kenapa jadi utusan iblis? Karena mereka melakukan penyesatan seperti kasusnya Tanpa Ragi itu. Nah, orang sudah menganggap seolah-olah Tanpa Ragi itu pahlawan. Jadi otomatis mereka kalau Tanpa Ragi itu dikritisi, wah mereka ngamuk. Bayangin si Luis Prasetyo yang ngomong sepele itu aja udah dihujat rame-rame. Apalagi kami, justru itu kami pikir lebih baik disendirikan. Kenapa disendirikan? Karena sesungguhnya channel ini sebetulnya awalnya itu yang bikin, yang punya itu adalah para keponakan dari Paman Isterung. Jadi karena yang membuat itu mereka, dan Anda bisa ngecek ya, 3 judul pertama itu dibuat hampir 100% oleh mereka. Jadi isinya lucu-lucu yang gak karuan gitu. Yang tentang cara kencing, terus jamu yang manjur, pokoknya yang aneh-aneh gak karuan, yang konyol-konyol itu hampir-hampir campur tangan Paman itu gak ada sama sekali. Paman cuma melihat, menyaksikan, oh ini gak berbahaya. Paman harus menjaga jangan sampai mereka itu terkena perkara, maksudnya perkara hukum. Paman gak mau seperti itu, karena maminya para keponakan sudah wanti-wanti jangan sampai kejadian. Nah, tolong dibimbing supaya mereka cerdas, tapi jangan sampai terkena masalah. Nah, karena channel Isterung itu sebetulnya adalah milik mereka berempat, otomatis yang punya password ya mereka. Bahkan kalau Anda lihat ya, kan kadang-kadang aneh, ada jawabannya itu kok seperti copy paste gak karuan. Jadi jawabannya itu tuh, karena jawaban itu sebenarnya yang bikin si aman lah. Keponakan itu tinggal ngopi-ngopi aja jawaban seperti itu. Nah itu masih mending. Kadang-kadang mereka itu mungkin karena panas ya cocok gak karuan, maka jawabannya kadang-kadang ngamur gak kalau tak mantap, terutama ya itu kalau mereka dimaki-maki oleh kaum Kristen sendiri. Jadi kaum Kristen itu bukan mendukung, malah maki-maki, bahkan bukan hanya sekedar maki, bahkan ada yang sampai mengutuki katanya, dosa kalian tidak terampuni karena kalian menghujat ini, menghujat itu. Jadi itu yang membuat para keponakan kesal sekali, karena mereka itu gak berani nonton atau takut nonton, tetapi berani menghujat secara sembarangan. Jadi tidak tahu duduk masalahnya sudah langsung
main menghujat karuan jumlahnya seperti itu. Nah, itu aman Iseng dan ketetapan udah ditaruh di channel sendiri yang passwordnya hanya paman yang tahu. Supaya apa? Supaya nanti kalau datang hujatan seperti itu dari para penggemar fanatik dan para yang pokoknya maju bentar seperti itu, jadi masih diredam, bisa diredam lah, karena para keponakan tidak bisa menjawabnya atau memberikan komentar, karena selama ini banyak kejadian itu, komentar dari para keponakan itu kayaknya justru bikin permusuhan terhadap si keponakan tanpa nama, terhadap si Aman Kaisa dan sebagainya. Karena ya maklumlah mereka itu masih muda, bahkan masih ada yang kanak-kanak gitu. Jadi ya udah, itu yang kalian harus mengerti. Pertama itu, terus kedua nih, kenapa kok harus di channel baru itu karena channel lama ini, yakni channel Iseng ini berkali-kali itu mengalami pencegahan. Jadi Aman takut kalau channel ini bisa-bisa mengalami permanen suspend atau disuspend secara permanen atau dihapus total seperti terjadi pada channel Tanpa Radio yang dihapus oleh YouTube Indonesia. Berkali-kali channel ini mengalami suspend tapi bersifat temporary alias bersifat sementara. Meskipun bersifat sementara itu kan juga membuat orang jadi kepikiran. Terus belum lagi penyekalan yang dalam hal monetisasi. Penyekalan monetisasi itu gimana caranya? Caranya gini, pada saat muncul detik pertama itu, detik kedua itu monetisasinya itu dolarnya masih hijau, tapi nanti 5 menit 10 menit kemudian langsung jadi kuning alias tidak termonetisasi. Nah setelah berapa hari, mungkin sekitar seminggu atau berapa hari baru hijau lagi. Tapi kan kalau setelah beberapa hari gitu kan hijau kan jadi agak mubazir. Kenapa mubazir? Ya gini ya logikanya, kalau orang itu buka warung tapi hanya boleh buka pada saat jam makan pagi telah lewat, jam makan siang telah lewat, jam makan malam telah lewat, apa mungkin warung tersebut bisa eksis? Ya tidak mungkin, karena dia hanya bisa menerima tamu yang koretan-koretan. Nah, laris-larisnya pengunjung, penonton YouTube itu kan pada saat hari pertama, hari kedua. Nah, kalau setelah beberapa hari kemudian baru jadi hijau dolarnya, kan sama juga bohong. Orang sudah terlanjur nonton, mana mungkin disuruh nonton lagi biar ada iklan, jadi nggak mungkin gitu. Jadi pertimbangannya paling utama ada dua. Pertama, yakni itu tadi, supaya tidak terjadi keributan, karena kita sudah antisipasi ya. Takutnya ada penggemar fanatik itu yang pokoknya main pokoknya seperti itu, nggak mau tahu ini pahlawan saya, akan saya bela mati-matian, meskipun salah, meskipun bahkan sebagai penyesat sekalipun nggak peduli, karena mereka mana sudah pahlawan. Kedua alasannya ya itu tadi, karena channel kita itu sudah berkali-kali mengalami suspend bahkan pencekalan. Bukan semuanya ya, terakhir itu bahkan sudah lama sekali kita aktif nggak masukin tayangan baru, kita masih kena suspend temporary. Kenapa bisa gitu? Karena mungkin mereka pikir judulnya itu aman ya, karena tidak menyinggung mereka, menyinggung personel YouTube Indonesia. Tapi saat mereka mungkin kebetulan tergelitik ada yang pengen nonton, nah terus setelah nonton enak nonton gitu, sama aja dan orang enak makan. Sebelum yang terakhir
mereka kesal. Kenapa kesal? Karena ternyata twisted plot alias segalanya itu berubah pada menit-menit terakhir. Nah, mereka kesal. Padahal itu udah nggak aktif loh. Udah nggak aktif pun masih disuspend, bayangkan. Jelas. Sudah nggak aktif masih disuspend itu ya menurut gue setuju saja. Mutlak harus bikin channel baru. Fungsinya apa? Sebagai pelampung penyelamat. Jadi kalau sampai misalkan semoga ada tidak, kemudian disuspend permanen alias dihapus total tanpa lagi gitu. Para subscriber kalau mau nonton lagi itu masih mungkin bisa melacak dari channel baru tadi. Tapi kita akan cari penggantinya yang seperti itu juga. Nah, kalau kita nggak ada yang pelampung menyelamat, kan nyari penggantinya itu susah. YouTube itu yang masukin YouTube, video di YouTube itu ada berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Nyarinya setengah mati kalau nggak ada linknya, kalian nyari satu persatu udah hampir nggak mungkin bisa ketemu. Apalagi channel baru. Kalau channel lama ya bisa mungkin, mereka channel baru nggak bisa karena saking banyaknya dan dia itu belum ada subscribernya. Dan justru itu memang mutlak harus seperti itu. Nah, mungkin sebagai akhir kata ya, bagi penggemar fanatik tanpa ragu atau penggemar fanatik channel lain yang akan kami kupas tuntas, ya bahasa kasarnya ditelanjangi atau diungkap atau dibongkar, itu kami harapkan mereka itu jangan malah membabi buta seperti itu. Kami menyodorkan bukti. Kalau kalian nggak setuju, ya sudah, sodorkan bukti balik yang mematahkan argumentasi kami. Tunjukkan bahwa kalian itu orang terpelajar yang bisa membantah dengan menyuguhkan argumentasi yang reasonable, yang masuk akal. Jangan asal ngamuk, jangan asal marah. Asal ngamuk, asal marah itu betul-betul tidak mencerminkan bahwa kalian itu seorang Kristen sama sekali. Nggak ada bedanya dengan kafir. Sama dengan orang yang mengutuk channel kami, terutama orang Kristen. Itu dibingung ini orang Kristen atau orang kafir. Namanya aja Kristen tapi sebenarnya tinggal lakunya tinggal kafir. Nggak berani nonton juga. Udah minimal kamu 5 menit atau 4 menit kamu tuh nggak dasar paham sampai terlalu parah. Masih juga nonton 5 menit aja nggak mau, 10 menit nggak mau. Mungkin juga karena mereka nggak punya pulsa kali, nggak punya kuota kali. Sehingga ya udah, pokoknya lihat videonya, udah langsung mantap. Lihat nama channelnya apalagi, udah mantap. Atau bahkan ada yang sedikit berpikiran itu. Mereka udah nahan, lihat nama channel oke, mereka masih bertahan. Lihat videonya oke, masih bertahan. Bahkan mereka tuh sudah berani nonton sampai 5 menit, bahkan 10 menit. Masalahnya satu, kalau kemunafikan itu nakal-nakal. Mereka memang sengaja bikin itu yang modelnya itu twisted plot printer. Jadi yang tidak terduga seperti film bioskop itu kan banyak yang twisted plot. Kita menduga penjahatnya itu adalah A. Nah, penjahatnya tidak A. Dari menit pertama sampai menit ke 40 menit masih tetap A. Begitu yang terakhir berubah total. Ternyata malah justru yang penjahatnya itu adalah B. Nah, kadang-kadang para keponakan sukanya seperti itu. Jadi bagi yang memang nggak punya nyali cukup, memang ya bisa kasar paham. Dan akibatnya yang ngamuk-ngamuk seperti itu tadi. Oke kan semuanya, jangan lupa ya berkunjung di channel baru kami itu tadi, karena di situ kami bahas secara lengkap, secara tuntas tentang pemalsuan yang dilakukan oleh channel tanpa pasti. Kita berikan bukti, bukan sekedar janji. Anda boleh lihat, boleh nonton, dan itu akan beberapa seri terus. Kita kenapa bisa begitu pandai ya? Karena kita berikan bukti. Buktinya itu banyak sampai lipat. Karena sebetulnya 2 jam itu aja masih nggak cukup kita padat-padatkan. Sudah itu pun masih ada lagi lanjutannya. Ini konsep tentang penebusan untuk membantah
membantah perkataan dari kemenangan nama-nama yang berkata yang penting itu mengasihi Kristus, yang penting itu mengasihi Yesus. Itu omong kosong, tidak ada. Orang sesat, orang menyesat tidak mungkin bisa mengasihi Yesus. Kasih macam apa? Mereka sendiri aja sesat kok. Orang sesat tidak mungkin bisa mengasihi Yesus. Kalaupun mengasihi, kasih macam apa, kasih apa itu kita buktikan. Bukan lewat omongan, lewat bukti. Dari perkataannya Tuhan Marah di sini, kita akan lihat secara mendalam dan kalian akan merasa terkejut setelah itu. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Karena kami mengulitinya itu sampai betul-betul sampai masuk ke dalam tulang fungsinya, sampai masuk ke kedalaman. Oke, jangan lupa ya, itu nama channelnya saya taruh di deskripsi dan juga saya taruh di kolom komentar. Kalian tinggal klik saja langsung ke anatema. Anatema itu ya artinya pengujian lah, pengujian bagi kaum yang kaum yang sesat bahkan penyesat itu. Kadang-kadang juga anatema itu artinya terkutuk lah, seperti pada saat Rasul mengutuk para penyesat itu, para terkutuklah para penyesat itu, terkutuklah kata yang digunakan itu adalah anatema. Itu yang khusus, dan ini khusus untuk membahas penyesat yang selalu bertahia tahu nggak? Jadi berdusta dari agama apa ya? Agama palsunya mereka, agama iblis, tapi yang pakai kedok, pakai baju seolah-olah agama Kristen. Mereka itu tidak lebih sebenarnya adalah kambing berbulu domba. Oke, sudah nggak berkepanjangan. Sementara saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Silahkan mampir ke channel kami. Oke, Pak. Akhir kata kami ucapkan semoga kasih Kristus menyertai kita semuanya. Kita ketemu lagi di channel baru kami. Oke, wassalam.